Selamat datang di Bincang Santuy bersama Ilma dan Diandra. Di episode kali ini kita bakal membahas tentang netralitas media massa di Indonesia. Bener banget, jadi di Bincang Santuy kali ini kita bakal mengulik lebih dalam lagi tentang media massa di Indonesia. Nah, untuk memulai perbincangan kita kali ini aku mau tanya ke Diandra nih. Menurut kamu media massa di Indonesia saat ini gimana sih? Sejauh ini sih ya menurutku aman-aman aja sih. Cuman kalau dilihat lebih dalam lagi ternyata agak bobrok ya. Bobrok dalam hal apa tuh kalau boleh? Kayak nih misalnya aku kan sering ya lihat di media sosial kayak Instagram atau Twitter. Nah di situ banyak banget media massa yang masih menggunakan judul itu yang nggak senonoh atau nggak sopan. Jadi kayak cuman undang viewers aja gitu. Bener banget sih, aku setuju sama perkataan dari Diandra. Sekarang tuh media massa malah jadi kehilangan fungsinya yang harusnya mereka memberikan informasi yang faktual kepada masyarakat. Malah fokus mereka itu lebih ke mencari keuntungan untuk bisnis medianya gitu. Bener banget, jadi kadang aku juga risih ngelihat clickbait berita yang judulnya itu cuman kelihatan menarik aja, cuman begitu dilihat isinya itu nggak sesuai. Iya, aku setuju banget sama kamu. Kadang tuh aku suka berada sendiri gitu loh lihat kondisi media massa di Indonesia sekarang tuh, yang dimana sekarang tuh media massa tuh cenderung untuk nggak netral nggak sih? Iya bener, terus lebih condongnya ke arah-arah yang kaum politisi, terus kelas-kelas atas. Jadi yang kelas bawah tuh nggak kejamah gitu. Padahal kan harusnya media massa itu untuk kepentingan masyarakat umum kan. Yes. Bener banget. Sekarang tuh media massa tuh malah dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Kayak misalnya nih, ada seorang pejabat yang mempunyai sebuah lembaga media dan pemberitaan di media tersebut tuh jadi subjektif gitu loh. Jadi mereka tidak mementingkan apa itu benar atau salah, tapi lebih ke yang penting aku mendukung yang punya lembaga tersebut gitu. Iya bener, sering sih kita lihat kayak gitu ya. Menurut kamu nih kalau udah kayak gini tuh masih ada nggak sih media massa yang benar-benar berpihak pada publik? Nah, pas banget nih kamu nanya. Jadi kemarin aku tuh habis scrolling ke sosial media aku kan. Nah, terus aku tuh nemu nih, ada namanya Project Multatuli. Project Multatuli itu semacam lembaga media massa non-profit yang fokusnya itu untuk menyuarakan tentang isu-isu sosial dari kelompok yang dipinggirkan gitu. Nah, aku ada sedikit cuplikan profil dari Project Multatuli. Project Multatuli merupakan sebuah gebrakan baru di dunia jurnalisme di Indonesia. Sebuah lembaga media massa non-profit yang berfokus mengangkat suara-suara kelompok yang dipinggirkan, komunitas-komunitas yang terabaikan, dan isu-isu mendasar yang tersisihkan. Project Multatuli sendiri hadir dengan diinisiasi oleh beberapa sosok cerdas dan pemberani, yaitu Ahmad Arif, Ari Hermawan, Evi Mariani, dan Fahri Salam. Project Multatuli ini hadir selain karena keprihatinan mereka atas ekosistem media di tanah air yang bias kepentingan oligarki, tapi juga dari keyakinan mereka atas urgensi jurnalisme publik bagi masyarakat Indonesia, terlebih untuk mereka yang tertindas dan terpinggirkan dalam ruang publik yang serba timpang. Project Multatuli mengambil posisi berada di sisi mereka yang dipinggirkan. Project Multatuli akan berfokus pada cerita dari orang-orang biasa yang kurang dilaporkan, bukan hanya sekedar intrik elit politik. Project Multatuli ingin memprioritaskan peristiwa yang luput diberitakan di berbagai wilayah Indonesia, tak hanya dari Jakarta atau sekedar Pulau Jawa. Wah, ternyata masih banyak juga ya media massa yang bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Yes, benar banget. Menurut aku, Project Multatuli ini benar-benar definisi dari media ideal yang seharusnya dimiliki oleh media massa lain di Indonesia nih. Selain membuat tulisan berita, Project Multatuli ini juga aktif menyuarakan tentang isu-isu sosial melalui film dokumenter yang mereka rilis di channel YouTube mereka. Oh iya, Yes. Menarik juga penyampaiannya. Menurut aku, dengan adanya Project Multatuli ini bisa menjangkau masyarakat
kelas bawah dan juga rakyat-rakyat kecil itu suaranya bisa lebih didengar. Iya bener banget. Ini ada satu contoh berita nih yang menarik banget dan yang ditulis oleh jurnalis dari Project Multatuli. Apa tuh? Jadi di reportase ini dituliskan bahwa ada 3 orang anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Oh iya. Iya, dan mirisnya hal ini itu hanya dianggap angin lalu oleh aparat hukum di daerah setempat. Wah, parah Hal banget ini sih. itu dikarenakan ayahnya ini adalah seorang pejabat yang memiliki sebuah posisi penting di daerah tersebut. Nah, dari reportase ini setelah dirilis di website dari Project Multatuli sendiri, setelahnya website ini tuh kena hack. Nah, dari sini tuh menimbulkan beberapa kejanggalan. Dan dari redaksi lain seperti Kompas TV dan juga IDN Times itu ikut mendukung dari Project Multatuli dengan cara mempublikasikan ulang reportase yang ditulis oleh jurnalis dari Project Multatuli tersebut. Wah, ngeri juga sih. Banget. Nggak habis pikir kalau misalnya ada kejadian kayak gitu tapi nggak sampai ke usut tuntas. Emang bener banget, sebenarnya tuh publik tuh harus tahu dan juga lebih aware sama kasus serupa supaya kedepannya nggak ada lagi kasus-kasus yang seperti itu. Untung juga nih masih ada yang sadar sama netralitas penulisan di media massa. Benar banget. Semoga juga nggak terulang lagi ya untuk kedepan-depannya. Bener banget Diandra. Kita harap nih Good People nih dapat lebih aware juga tentang kasus bias di media massa. Kayaknya cukup nggak sih bincang-bincang kita di siang hari ini? Aku dan juga Diandra pamit undur diri dari depan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.